Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya ada surat turun dari pemerintah yang wajib KPM PKH dan KPM BPNT ketahui bagi yang akan mencairkan bantuan beras 10 kilo ataupun yang sudah mencairkan beras 10 kilo sahabat YouTube. Nah, kira-kira ada pengumuman apa sajakah itu melalui surat yang diturunkan? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, patut Anda ketahui sahabat YouTube bahwasannya alhamdulillah bantuan beras sebanyak 10 kilo saat ini telah mulai dicairkan di daerah Banyuwangi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya bantuan beras sebanyak 10 kilo ini sudah juga mulai menyebar di daerah-daerah lainnya sahabat YouTube. Nah, termasuk di daerah Anda mungkin sudah sebagian besar mengalami pencairan bantuan beras sebanyak 10 kilo sahabat YouTube. Nah, ini memang sesuai dengan instruksi dari Bappenas yang menginstruksikan bahwasanya bantuan sebesar 10 kilo beras maupun ayam dan juga telur kalau bisa jangan sampai dicairkan setelah hari Lebaran. Kalau bisa maksimal adalah sebelum hari Lebaran sehingga para KPM bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut mengingat menjelang hari Lebaran adalah banyak-banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para KPM sahabat YouTube. Nah, di daerah saya sendiri terhitung mulai tanggal 10 April kemarin mulai dilakukan pencairan bantuan beras 10 kilo yakni dari tanggal 10 hingga tanggal 16 April tahun 2023 ini. Nah, kebetulan di kecamatan saya sendiri terjadi pencairannya pada tanggal 16 April tahun 2023 ini. Nah, perlu Anda ketahui juga sahabat YouTube bahwasanya untuk bantuan 10 kilo ini dikhususkan bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang aktif data kepesertaan PKH-nya. Nah, di situ ada sebesar 21,3 juta KPM penerima bantuan beras 10 kilo sahabat YouTube. Nah, saat ini ada surat yang turun dari pemerintah mengenai tentang beberapa pengumuman khusus bagi para KPM PKH dan KPM BPNT yang saat ini akan melakukan pencairan bantuan beras 10 kilo ataupun bagi yang sudah mencairkan bantuan beras 10 kilo. Nah, kira-kira isi surat tersebut berisi pengumuman apa sajakah? Simak video ini hingga habis. Nah, langsung saja sahabat YouTube, di sini saya akan membacakan isi surat dari surat yang diturunkan oleh pemerintah. Nah, di sini surat tersebut dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yakni di sini surat dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Sekretariat Daerah Banyuwangi 6 April tahun 2023 kepada yang terhormat Saudara Camat se-Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi. Nah, di sini sahabat YouTube tidak menutup kemungkinan juga isi dari pengumuman ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Maka dari itu, bagi KPM di sini yang kebetulan di luar daerah Banyuwangi juga harus menyimak betul-betul apa sajakah pengumuman yang harus dilakukan oleh para KPM. Berdasarkan surat dari PT Pos Indonesia Cabang Banyuwangi tanggal 6 April tahun 2023 nomor 250-JAR-YANGKUK-PDKP-1-0423 perihal dukungan kegiatan pendistribusian beras bantuan pangan 2023 disampaikan bahwa pendistribusian
beras bantuan pangan yang diterima oleh penerima bantuan pangan PBP sebesar 10 kilo beras per masing-masing penerima bantuan pangan BPB akan didistribusikan oleh PT POS sebagaimana jadwal terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kewenangan saudara untuk menginformasikan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk berkolaborasi dengan pilar-pilar sosial pendamping PKH dan TKSK melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Nah, di sini sahabat YouTube, pengumuman yang pertama adalah pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan dari PT POS Indonesia yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan. Selanjutnya memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan pangan perihal kelayakan atau ketidaklayakan, dikarenakan sudah mampu pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris atau data ganda atau tidak mampu. Jadi di sini pemerintah desa atau kelurahan harus memverifikasi data calon penerima bantuan sosial berupa beras 10 kilo tersebut. Kemudian pengumuman yang kedua adalah menginformasikan kepada penerima bantuan pangan yang telah ditentukan dengan membawa KTP asli, kemudian KK asli dan surat panggilan dari PT POS saat pengambilan beras bantuan pangan. Jadi para KPM harus membawa KK asli, KTP asli dan surat undangan ketika akan mengambil bantuan berupa beras 10 kilo. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah bagi penerima bantuan pangan yang tidak dapat hadir secara langsung dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang namanya tercantum dalam 1 KK dan wajib menunjukkan KTP asli dan KK kepada petugas. Jadi bagi KPM yang tidak bisa hadir dalam pengambilan bantuan tersebut, maka bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya yang masih dalam 1 KK dengan cara menyodorkan KTP dan juga KK-nya asli. Kemudian pengumuman yang selanjutnya adalah apabila penerima bantuan tidak dapat ditemukan pada saat pendistribusian dikarenakan sudah mampu, kemudian pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris atau data ganda atau tidak ditemukan sebab lainnya yang tidak memungkinkan penerima bantuan pangan dapat menerima langsung penyerahan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan sebagai berikut, yakni jika KPM tersebut sudah tidak ditemukan, sudah meninggal atau sudah mampu, maka bisa digantikan dengan syarat sebagai berikut. Mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai formulir terlampir, sebagai format terlampir yang sudah diisi dan ditandatangani oleh aparat setempat beserta KTP asli atau KK asli penerima bantuan pangan. Pengganti, jadi bisa digantikan ya, bantuan sebesar 10 kilo ini bisa digantikan kepada pihak lain jika KPM tersebut tidak diketemukan, kemudian sudah mampu, kemudian KPM tersebut misalkan pindah dan tidak diketahui keberadaannya, maka harus mengisi formulir SPTJM dan di situ adalah harus ditandatangani oleh aparat setempat beserta KTP asli atau KK asli penerima bantuan pangan pengganti. Jadi penerima bantuan pangan pengganti itu harus menyodorkan KK dan KTP juga. Kemudian selanjutnya mengisi formulir daftar tanda terima penerima bantuan pangan pengganti sebagaimana format terlampir per titik bagi. Kemudian selanjutnya melakukan pengambilan foto penerima bantuan pangan pengganti sambil memegang KTP elektrik dan beras oleh petugas POS Indonesia. Kemudian selanjutnya, penerima bantuan pangan pengganti menandatangani formulir daftar tanda terima penerima bantuan pangan pengganti dan daftar tanda terima penerima bantuan pangan. Kemudian selanjutnya,
formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, dan daftar tanda terima penerima bantuan pangan pengganti dilampirkan pada daftar tanda terima penerima bantuan pangan terkait, sahabat YouTube. Kemudian pengumuman yang kelima adalah untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan dusun, RW, atau RT dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi misalkan dusun ini pagi, kemudian dusun berikutnya siang, kemudian dusun berikutnya sore. Jadi ini bisa mengurangi angka antrian dalam kerumunan untuk mengambil bantuan tersebut. Kemudian informasi atau pengumuman yang keenam adalah informasi lebih lanjut terkait pendistribusian dapat menghubungi Ketua Satgas Penyaluran Bantuan Sosial PT Pos Indonesia Bapak Muhammad Afandi. Kemudian pengumuman yang terakhir adalah layanan pengaduan terkait dugaan penyimpangan pendistribusian bantuan beras pangan melalui saluran 112. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, sahabat YouTube. Nah, itu ya sahabat YouTube terkait informasi, yakni ada 7 informasi yang harus diketahui oleh para KPM, PKH, dan KPM BPNT terkait informasi mengenai bantuan beras sebanyak 10 kilo. Jadi jika di situ ada yang tidak bisa hadir, itu tadi sudah dijelaskan apa saja syaratnya. Kemudian bagi yang tidak ditemukan KPM tersebut, lalu bagaimana ini berasnya harus diberikan kepada siapa. Nah, di sini sudah diterahkan ada bisa digantikan oleh siapapun asal memenuhi syarat yang sudah ditentukan itu tadi. Di antaranya mengisi beberapa formulir, sahabat YouTube. Nah, itulah sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.